السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Alhamdulillah, Allah masih tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk mengkaji agamanya, mengkaji ayat-ayatnya, mengkaji ucapan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara yang perlu dibahas, Masya Allah, panitia dan pimpinan pondok pesantren dengan staf pemerintahan, dengan Bapak Camat Jazakallahu Khair, dengan juga dari sipil dan militernya, saling dukung-mendukung untuk menegakkan ajaran yang sangat mulia yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah yang sangat penting namun sudah terlihat sebagian orang meremehkannya, yaitu masalah darah. Masalah darah kaum muslimin yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah menyatakan tentang darah umat Islam sebagaimana dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa kafara bima yu'bad min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Siapa yang sudah mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan tidak membatalkannya dengan kekufuran, maka terlindungi darahnya dan hartanya. Demikian pula di dalam hadis-hadis lain, bahkan Rasulullah SAW ketika Hajjatul Wada', ketika beliau khutbah di haji terakhir, dan itu termasuk nasihat perpisahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak poin-poinnya. Di antaranya poin yang diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah tentang masalah darah. Beliau bertanya kepada kaum muslimin, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, "Ayyu yaumin hada?" Hari apa ini? Mereka tahu kalau hari itu hari Arafah. Tetapi karena yang bertanya Rasulullah SAW, maka mereka pun menunggu. Jangan-jangan Rasulullah SAW akan menamakannya dengan nama lain. Maka mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Bulan apa ini? Juga mereka tahu itu bulan Dzulhijjah. Tapi seperti tadi mereka khawatir Rasulullah SAW akan mengganti namanya. Maka beliau
Maka mereka pun mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Demikian beliau bertanya dengan ayyu baladin hadha, negeri apa ini? Mereka tahu itu negeri Mekah. Tetapi khawatir Rasulullah SAW akan merubahnya, maka mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka beliau pun alaihi salatu wassalam menyatakan inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Ala hal ballagt? Allahumma shahad. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ketahuilah bahwa darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian suci, terjaga. Seperti sucinya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Dalam riwayat lain Nabi SAW menyatakan, bukankah hari ini yaumul haram, hari yang suci? Bukankah bulan ini bulan haram, bulan yang suci? Bukankah negeri ini negeri yang haram, negeri yang suci? Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan juga kehormatan-kehormatan kalian haramun kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sungguh darah kalian suci, terjaga, tidak boleh dilanggar, tidak boleh ditumpahkan. Demikian pula harta kalian terjaga, terlindungi, tidak boleh dirampas dengan zalim. Demikian pula kehormatan-kehormatan kalian terjaga, terlindungi, tidak boleh dijatuhkan dengan zalim. Seperti sucinya hari ini, hari Arafah, seperti sucinya negeri Mekah, dan seperti sucinya bulan Dzulhijjah. Ala hal ballagt? Bukankah aku sudah menyampaikan? Para sahabat menjawab bala. Beliau mengangkat tangannya ke langit dan menurunkannya kepada mereka. Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Ikhwan fillah azakumullah, berarti 3 perkara tadi. Dan para ulama menyebutkan lagi dengan dalil-dalil yang lain, ada yang keempat, yaitu agama. Adalah perkara yang harus dijaga. Dan agama ini Allah turunkan untuk menjaga 5 perkara ini. Menjaga agama itu sendiri, menjaga darah, menjaga harta, dan menjaga kehormatan. yakni dijaga untuk jangan dirampas dengan zalim. Kalau darah jangan ditumpahkan secara zalim. Demikian pula kehormatan jangan dijatuhkan secara zalim. Dan agama harus ditegakkan. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyatakan di khutbah yang sama, dengan kalimat yang lebih mengerikan lagi. Kata beliau, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali menjadi kafir-kafir seperti dulu. Ba'dukum, sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Ini menunjukkan kalau saling membunuh, saling menumpahkan darah, itu adalah kebiasaan jahiliyah. Kebiasaan manusia-manusia liar sebelum ada agama, sebelum diutus Rasulullah, sebelum diturunkan Al-Quran, ketika mereka dalam keadaan musyrikin, jahiliyah. Wajar mereka saling bunuh-membunuh. Setiap suku memiliki kaidah sendiri. Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu, apakah dia salah ataupun benar. Sehingga mereka membela hanya karena kesukuan. Satu suku dengan suku lainnya bisa berperang bertikai sekian lama hanya pada masalah yang sepele. Hanya karena pertandingan kuda saja. Mereka bisa berperang sampai hampir 100 tahun. Turun-temurun. Dari mulai nenek moyangnya diwariskan kepada anaknya, kepada cucunya, kepada cicitnya. Terus. Ingat, mereka adalah musuh-musuh kalian. Sepeninggal bapak nanti kalian harus melanjutkan. Dan harus membayar hutang darah nenek moyang kalian. Itu warisannya. Warisan kebencian, warisan dendam. Dan itu jahiliyah, barakallahu fikum. Itu zaman jahiliyah. Apakah di zaman Islam? Di zaman kita kaum muslimin sudah mengerti Al-Quran. Di masa kita sudah kenal agama, kenal salat, kenal puasa, kenal haji. Apakah kita mau kembali seperti zaman jahiliyah? Yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Hanya karena masalah rumahnya bergeser atau tanahnya
terambil sejengkal, ribut. Kemudian saling bunuh. Karena hanya masalah yang merupakan kesalahpahaman terjadi seperti yang disebutkan tadi oleh Bapak Syamad. Jazakallahu khairan. Saling perang antara sekolah dengan sekolah. Yang kalau diselidiki, mayoritas yang dari sini muslim, sana muslim. Apakah mereka tidak diajarkan agama di sekolahannya, di rumahnya? Apakah tidak diajarkan bahwa darah kaum muslimin sangat berharga? Tidak boleh tertumpah setetes pun dari kaum muslimin. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kalau kalian membawa senjata ke pasar, ini membawa pedangnya atau membawa tombak, falyumsik ala nisalih. Kata Nabi, peganglah ujung yang tajamnya. Jangan sampai mengenai kaum muslimin. Lihat, betapa agama ini menjaga. Menjaga betul bagaimana kaum muslimin terjaga darah mereka agar tidak terluka dan tidak tertumpah darahnya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Diriwayatkan pula masih dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib untuk memimpin perang Khaybar. Dan beliau menyatakan kepadanya, "Unfut ala rislik." Berangkatlah dengan tenang, wala taltafit, dan jangan menengok. Sampai Allah menangkan untukmu. Maka berangkatlah Ali bin Abi Thalib ke Khaybar dan tidak menengok, tetapi beliau berhenti dan bertanya, waqaf walam yaltafit, tanpa menoleh karena tidak diperintahkan dan dikatakan jangan menoleh. Maka beliau tidak menengok, berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ala madza aqtuqatilun nas? Ya Rasulullah, atas dasar apa kami memerangi manusia? Atas dasar apa kami memerangi manusia? Maka Nabi bersabda, qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah. Perangi mereka agar mereka mau mempersaksikan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Fa idza fa'alu dzalika faqad mana'u dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Kalau mereka sudah mempersaksikannya, yang sudah menjadi muslimin, maka mereka telah terjaga hartanya dan darahnya. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Wa hisabuhum 'ala Allah, kecuali dengan haknya, dan hisabnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani apakah muslim ini muslim yang konsekuen atau muslim KTP atau muslim setengah-setengah, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi zahirnya dia muslim, tahan tanganmu, tahan senjatamu. Mereka terlindungi darahnya dan hartanya karena mereka sudah mempersaksikan la ilaha illallah. Jangan sampai Rasulullah SAW marah sebagaimana beliau marahnya kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, dan beliau menyesal dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia lakukan. Apa yang terjadi pada beliau radhiyallahu taala anhu? Beliau menceritakan, ketika Rasulullah SAW mengutus kami untuk mendatangi desa Al-Huraqah dari suku Bani Juhainah, fasabbahna al-qauma ala miyahihim, sungguh kami serang mereka pada pagi hari ketika mereka di tempat mata air mereka. Walahittu ana wa rajulun minal ansari rajulan minhum, maka aku dan seorang dari kalangan Ansar berhasil menemui seorang dari mereka. Kemudian ketika kami serang, dia mengucapkan la ilaha illallah. Fakaffa anhu al-ansari, orang Ansar berhenti menyerang dengan pedangnya. Sedangkan aku sikat, aku tancapkan tombakku kepadanya. Hatta qataltuhu, hingga aku membunuh dia. Falamma qadimna al-Madinah balagha dzalik. Ketika kami sampai ke Madinah, sampai berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata kepadaku, kata Usamah, ya Usamah, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah? Wahai Usamah, apakah engkau membunuhnya dalam keadaan dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Qultu, aku katakan kepadanya, ya Rasulullah, innama kana muta'awwidan. Ya Rasulullah, sesungguhnya dia mengucapkan la ilaha illallah hanya berlindung dari tombakku, dari pedangku. Nabi tidak menggubris alasannya. Nabi tetap menyatakan dengan kedua kalinya, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah? Fama za'ala yukarriruha hatta tamannaitu
anni lam akun aslamtu qabla dhalikal yawm. Kata Usama, sungguh Nabi mengulang-ulang kalimat tadi. Aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah? Aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah? Aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah? Apakah kau bunuh padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Terus diulang-ulang sampai kata Usama radhiyallahu taala anhu, sungguh sehingga aku seakan-akan menginginkan kalau aku belum masuk Islam saat itu. Ini masuk Islam dalam keadaan bersih, tidak punya kesalahan yang seperti itu besarnya. Ketika Usama menyatakan kepadanya, ya Rasulullah, dia mengucapkan seperti itu untuk melindungi dirinya dari pedangku atau dari tombakku. Maka Nabi bersabda kepadanya, qala afala syaqaqta an qalbi hatta ta'lama aqalah am la? Apakah engkau tidak robek jantungnya, hatinya, kau lihat isinya, apakah dia mengucapkan dari hatinya atau tidak? Nabi SAW tidak menerima alasan itu dan menyatakan tahu dari mana. Itu maknanya. Apakah enggak kau robek hatinya, jantungnya, kau lihat apakah dia mengucapkan dari hatinya atau tidak? Sungguh, kata Usama, aku benar-benar menyesal sampai berharap coba kalau aku masuk Islam setelah ini sebelum masuk Islam, mungkin aku tidak mengalami hal yang seperti ini. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau Usama ibn Zaid, hibbu Rasulullah SAW, ibn hibbi Rasulullah. Kecintaan Rasulullah SAW, anaknya kecintaan Rasulullah SAW. Anak dan bapaknya dua-duanya kecintaan Rasulullah SAW. Ketika dimarahi oleh Rasulullah SAW dengan kalimat yang hak, istafid, ya tabir, mengambil pelajaran. Ketika terjadi perang-perang fitnah, datang sekian orang untuk mengajaknya, mari kita ikut, kamu harus membantu pihak yang benar dan seterusnya. Tidak. Apa yang aku katakan kepada Allah tentang kalimat la ilaha illallah yang mereka ucapkan, apakah aku akan membunuh orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Selamat. Di antara sahabat yang selamat dari fitnah, perang-perang fitnah adalah Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika diajak dia mengatakan, wallahi masih terngiang di telingaku ucapan Rasulullah SAW. Aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Masih terngiang di telingaku ucapan Rasulullah SAW. Apakah engkau membunuh dalam keadaan engkau tahu dia mengucapkan la ilaha illallah? Apakah aku akan mengulanginya, membunuh orang-orang muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah? Ikhwan fillah, a'azamullakum muslimin yang saya hormati. Kalau saja mereka itu ngerti, kaum muslimin paham tentang kehormatan dan ketinggian darah kaum muslimin, niscaya mereka akan berhati-hati dalam segala hal. Akan berhati-hati dalam beberapa perkara-perkara yang akan mengorbankan kaum muslimin, yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Sopir-sopir bus akan berhati-hati. Ini kalau sampai kecelakaan, saya yang tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak sengaja, ada hukumnya. Fadiyatun musallamatun ila ahli. Harus bayar diat 100 ekor unta. Hampir 1 M nilainya. Itu tanggung jawab supirnya. Kalau yang 4 yang mati 4 M. Itu hukum Islam. Sehingga harus berhati-hati. Maka apalagi yang disengaja, niscaya mereka akan takut kalau berkaitan dengan darah kaum muslimin. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang masalah pembunuhan. Kata Allah, "Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a." Sungguh tidak pantas bagi seorang mukmin untuk membunuh mukmin lainnya kecuali ketidaksengajaan. Wa man qatala mu'minan khata'an, dan kalau seorang membunuh orang mukmin yang lain dengan tidak sengaja, fatahriru raqabatin, maka tebusannya adalah memerdekakan budak mukminah. Wa diyatun musallamah, dan membayar diat tebusan yang diberikan kepada keluarganya, keluarga yang terbunuh tadi. Seorang yang menabrak orang, dalam hukum Islam, dia harus memerdekakan budak dan membayar diat ke keluarga orang yang terbunuh karena mobilmu, karena motormu. Bayangkan indahnya. Kalau kaum muslimin menghargai darah kaum muslimin,
Kalau kaum muslimin tahu betapa tingginya nilai kehormatan seorang muslim dan darah seorang muslim. Kata Ibnu Katsir rahimahullah tentang ayat ini. Dalam tafsir ayat ini beliau berkata, yaqulu ta'ala laisa lil mu'minin an yaqtula akhahul mu'min. Tidak semestinya seorang mukmin membunuh saudaranya sendiri dalam keadaan dia beriman. Biwajhin minal wujuh, dengan alasan apapun selama dia masih muslim. Qanafidina azakumullah. Sesuai dengan ucapan Rasulullah SAW, la yahillu damam ri'in muslimin illa bi'ihda thalath. Tidak halal darah seorang mukmin, seorang muslim, kecuali dengan 3 alasan. Yaitu an-nafsu bin nafsi, wa thayyibu zani, kemudian wa tariku lidinihi al-mufariq lil jama'ati. Tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan, kecuali dengan 3 sebab. An-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, qisas. Seorang pembunuh dibunuh. Yang kedua, at-thayyibu zani, seorang yang muhsan pernah menikah kemudian dia zina, maka hukumnya dirajam sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariq lil jamaah. Yang ketiga adalah orang yang meninggalkan agamanya murtad, atau seorang yang meninggalkan jamaah kaum muslimin. Yakni meninggalkan jamaah kaum muslimin, melepaskan diri dari ketaatan penguasanya. Tidak halal kecuali karena 3 perkara ini pun, kata para ulama, bahwa yang melakukannya adalah penguasa. Bukan haknya rakyat jelata. Bukan haknya setiap orang, oh dia membunuh bapakku, aku harus bunuh dia. Tidak. Laporkan kepada pihak-pihak yang berwenang, maka mereka yang akan mengkisosnya. Kalau mereka menghukumnya tidak dengan qisas, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala yang menghisabnya. Bukan tanggung jawab kalian. Allah akan menghisab mereka. Ikhwan fillah, azzamallahu muslimin yang saya hormati. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, min ajli dzalik, karena itu katabna ala bani Israel, kami tuliskan untuk bani Israel, bahwa man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an. Siapa yang membunuh jiwa bukan karena qisas, maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Wa man ahyaha, dan siapa yang menghidupkannya, yakni menyelamatkannya, membiarkannya hidup, faka'annama ahyan nasa jami'an, maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan hukum terhadap Bani Israel, bahwa siapa yang membunuh seorang manusia, maka dia seakan-akan membunuh seluruh manusia. Mengapa demikian? Karena seorang pembunuh melakukan 2 hal. 1, pembunuhan itu sendiri. Yang kedua, mengajarkan kepada orang lain tentang betapa rendahnya harga nilai darah kaum muslimin. Yang kedua ini lebih mengerikan. Lebih mengerikan. Oh gampang ya, enak. Sikat saja. Si fulan membunuh si fulan. Akhirnya jadi kebiasaan. Sehingga dikatakan pula, siapa yang pertama membunuh dari anak Adam alaihissalam, itu dia menanggung dosa seluruh pembunuhan-pembunuhan selatnya ila akhir zaman. Bayangkan. Kenapa sanna sunnatan sayyi'ah? Karena dia mengadakan satu sunnah sayyi'ah, sunnah yang jelek. Ikhwan fillah, a'azakumullah muslimin sarmati. Dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah tentang ayat ini, ayman qatala nafsan bighairi sababin min qisasin aw fasadin fil ard, siapa yang membunuh seseorang tanpa ada sebab-sebab yang syar'i, seperti sebab qisas atau sebab merusak di muka bumi, wastahalla qatlaha, dan menganggap halal membunuh seorang muslim, maka dia dalam keadaan seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Karena dia mengajarkan bahwasanya halal membunuh seorang muslim, maka bunuh 1, bunuh 2, bunuh 3 sama. Karena menurut dia halal. Ini mengerikan. Ini sungguh ancaman dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat mengerikan. Dan lebih mengerikan lagi, Allah mengancam dengan ancaman-ancaman yang sangat keras bagi siapa yang membunuh seorang mukmin dengan tanpa alasan yang syar'i.
Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Siapa yang membunuh seorang muslim mukmin dengan sengaja, muta'ammidan, yang dengan sengaja, maka dikatakan dia finnar fi jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Allah murka, Allah melaknat. Besar sekali urusan membunuh atau menumpahkan darah seorang mukmin. Ikhwan fillah azakumullah. Dikatakan oleh Al-Amash dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan kisah terbunuhnya Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu wa ardaahu. Wa radhiyallahu taala an Abi Hurairah. Kata Abu Hurairah, "Dakhaltu ala Utsman." Aku masuk menemui Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Faqultu ji'tu li ansurak. Masuk menemui Amirul Mukminin, khalifah yang ketiga, Khalifatul Rasyid Utsman ibn Affan. Masuk ke rumahnya dalam keadaan sedang dikepung oleh para pemberontak, oleh para pengacau keamanan yang disebut oleh Aisyah dengan ghawghaiyun. Ghawghaiyun itu orang-orang yang rendahan, orang-orang yang pengacau. Maka datang Abu Hurairah, ji'tu li ansura. Aku datang kepadamu wahai khalifah untuk menolong kamu. Wa qad taba ad-darb ya Amirul Mukminin. Aku ingin menolongmu dan sungguh sudah pantas sekarang untuk kita serang mereka. Kita halau mereka dengan senjata-senjata kita. Apa kata Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu? Qala, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ayasurruka an taqtula an-nasa jami'an wa iyaya ma'ahum? Wahai Abu Hurairah, apakah engkau ingin membunuh seluruh manusia dan aku termasuk di dalamnya? Kata Abu Hurairah, la, tidak tentunya. Qala fa innaka in qatalta rajulan, karena engkau kalau membunuh satu orang saja, maka ka'annama qataltan nasa jami'an. Kalau engkau membunuh seorang saja, maka seakan-akan engkau membunuh seluruh manusia. Fansarif, kata Utsman, pulang kamu. Ma'dzunan lak, engkau diizinkan untuk pulang. Ma'juran ghairu ma'zur, engkau mendapatkan pahala, tidak mendapatkan dosa. Insarif, pulang kamu. Lihat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu memakai dalil ayat yang tadi. Siapa yang membunuh satu orang, faka'annama qatalan nasa jami'an, maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Pedang pertama, pedang kaum muslimin yang pertama mengenai kaum muslimin yang lain, maka niscaya enggak akan terangkat ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamah. Ini menunjukkan betapa beratnya dan betapa konsekuensi yang sangat besar dari mereka-mereka yang mengawali untuk menumpahkan darah sesama muslimin. Yang pertama terbunuh adalah Umar bin Khattab, tetapi oleh seorang kafir Yahudi. Maka wajar seorang kafir benci sama seorang muslim. Tetapi di zaman Utsman yang datang kaum muslimin, yang dikepungnya seorang mukmin shadiq, Khalifatul Rasyid. Datang sekian banyak rombongan dari Mesir dan sekitarnya, dan juga dari tempat-tempat lain dari Qairawaan. Datang mengepung rumah Utsman dan mereka membuat tuntutan-tuntutan. Tuntutannya adalah, hendaklah engkau turun, atau kalau tidak kami yang akan menurunkan kamu, atau kalau tidak kami akan bunuh kamu. Sedangkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu bukan urusan jabatan, bukan urusan kehormatan sebagai khalifah, tapi urusannya hadis. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ya Utsman, kalau Allah memberikan pakaian kepadamu, maka jangan dilepas. Jangan kau lepaskan. Ketika ucapan Rasulullah SAW itu didengarkan, dalam keadaan ketika dia jadi khalifah, dia sadar, saya yakin yang dimaksud Rasulullah SAW adalah ini. Kalau diberi pakaian khilafah, maka jangan dilepaskan.
Itu satu. Yang kedua, kalau Utsman bin Affan dengan sadar atau dengan ngalah, ya udah kalau itu saya mundur. Apakah jadi baik? Bukan. Justru akan menjadi kebiasaan yang terus-menerus. Setiap tidak cocok pada penguasa, turunkan. Setiap tidak cocok sama penguasa, demonstrasi, turunkan. Karena yang pertama berhasil. Itu kan? Ini namanya sunnatan sayyi'ah. Maka Utsman menyatakan tidak. Aku dipesani oleh Rasulullah SAW, kalau diberi pakaian tidak. Kalau mereka tuntut untuk lepaskan, aku tidak akan lepaskan. Karena Rasulullah SAW melarang. Satu, karena sunnah, karena dalil. Yang kedua, sebagai hikmah. Agar jangan jadi kebiasaan pada setiap generasi. Kalau tidak cocok pada penguasanya, kemudian dengan mudahnya mereka minta, turun kamu. Turun, besok ganti. Setiap 7 hari akan ganti nanti. Setiap seminggu ganti penguasa. Seminggu lagi, ganti lagi. Kalau keadaannya seperti itu. Maka Utsman menyatakan tidak. Dan mereka memaksa sampai menerobos masuk dan sampai membunuhnya. Dalam keadaan Utsman tidak melawan sama sekali. Kenapa tidak melawan? Apakah tidak mampu? Mampu. Dan kalau khalifah menyatakan serang mereka, masih banyak para sahabat-sahabat, bahkan lebih banyak dari demonstrasi atau dari demonstran. Dari pendemo-pendemo, lebih banyak para sahabat. Dan lebih kuat, lebih hebat. Anak-anak para sahabat yang mulia. Ali mengirimkan Hasan dan Husain. Demikian pula Zubair mengirimkan Abdullah bin Zubair. Mengirimkan anaknya pemuda-pemuda yang gagah untuk melindungi rumah Utsman bin Affan. Tetapi karena gak ada perintah, maka mereka tidak berani menyerang. Kenapa wahai Utsman bin Affan? Jawabannya tadi disebutkan kepada Abu Hurairah. Sebagaimana dinukil dalam Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya Utsman menyatakan kepada Abu Hurairah, pulang kamu. Apakah kamu mau membunuh seluruh manusia ini dan aku termasuk di dalamnya? Tentunya tidak. Mesti akan menjawab tidak. Masa membunuh semua manusia? Kalau kamu bunuh satu orang muslim sama dengan membunuh seluruh manusia. Lihat. Kenapa? Karena akan jadi kebiasaan. Akan jadi kebiasaan. Kalau dibiarkan akan menjadi kebiasaan. Dan ini menjadi nasihat pula bagi penguasa, pemimpin kita, para pemerintah. Semoga Allah merahmati mereka dan memberikan hidayah pada mereka. Kalau dibiarkan para pembunuh tanpa hukuman yang pas, yaitu apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qisas, maka niscaya akan jadi kebiasaan. Urusan kecil bunuh, urusan kecil bunuh. Kaum muslimin yang saya hormati. Qala kadzalika fa innar rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hadzara min al-wuqu'i fi damil muslim. Oleh karena itu Rasulullah SAW memperingatkan dengan sekian kali peringatan untuk jangan sampai menjatuhkan kehormatan seorang muslim, jangan sampai merampas harta seorang muslim dengan zalim, dan jangan sampai menumpahkan darah seorang muslim. Dalam haji wada yang kita baca tadi, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha ala hal balagt Allahumma syahad. Dan juga kalimat la tarji'u ba'di kuffaran yadhribu ba'dukum riqaba ba'd. Kalian jangan kembali menjadi seperti dulu, seperti kafir-kafir yang telah lalu. Demikian salah satu tafsir dari para ulama. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab dalil, dalam Fathul Bari, dan juga Dalil al-Falihin. Yaitu ucapan Rasulullah SAW tadi dikatakan maknanya la tarji'u kal kuffar. Jangan kalian kembali seperti orang-orang kafir terdahulu. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Yani ala wajhi tashbih. Jangan kalian menjadi seperti dahulu, seperti orang-orang kafir yang saling membunuh sesama mereka. Mereka jahiliyah, mereka tidak punya agama, mereka dalam keadaan hidupnya kacau. Tidak memiliki pemimpin. Apa perbedaan zaman Islam dengan zaman jahiliyah? Perbedaan zaman Islam dengan zaman jahiliyah itu liar, tidak ada pemimpin. Tapi zaman Islam diajarkan untuk adanya pemimpin.
Dan kemudian diajarkan pula untuk sabar terhadap kekurangan-kekurangan yang ada pada pemimpin. Karena kalau tidak sabar, akan terjadi sekian fitnah yang lebih besar, khususnya pertumpahan darah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari. Satu kasus lagi. Tadi kasusnya seorang sahabat yang mulia, yang sungguh mendapat teguran yang menjadi pelajaran buat beliau, yaitu Usamah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga beliau selamat dari masa-masa fitnah. Kasus yang lain adalah kasus yang dikisahkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Rasulullah SAW mengutus Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu ila Bani Judzaimah, ke suku Bani Judzaimah. Fada'ahum ilal islami falam yuhsinu, diajak masuk dalam Islam. Ini sebagaimana kaidah dalam jihad fisabilillah, itu bukan langsung serang, langsung sikat. Ajaran Islam adalah mendakwahi mereka. Kalau mereka mau masuk Islam, bihi wa ni'mah, itu yang kita harapkan. Kalau tidak, maka mereka menjadi orang-orang kafir yang terlindungi. Kalau mereka mau tunduk di bawah pimpinan kaum muslimin, di bawah kekuasaan kaum muslimin, sebagai kafir-kafir dhimmi dan membayar jizyah, pajak. Aman mereka. Yang ketiga, kalau ini tidak mau, itu tidak mau, maka qatilu fi sabilillah, perangi mereka di jalan Allah. Namun kasus yang terjadi pada Khalid, mereka tidak bisa untuk mengucapkan kalimat aslamna, kami masuk Islam. Juga tidak bisa mengucapkan kalimat yang lebih jelas, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tapi mereka memakai kalimat yang biasa dipakai oleh musyrikin dengan kalimat saba'na. Saba'na itu kami telah keluar dari ajaran nenek moyang kami. Ini kepada Islam. Orang-orang yang masuk Islam dikatakan oleh musyrikin, qad saba'ta, sungguh engkau telah sabak. Kalimat saba'ta itu adalah kalimat cercaan kepada orang-orang Islam oleh musyrikin. Kamu sudah menjadi sabak, qad saba'ta. Kaum tadi maunya masuk Islam, tapi kalimatnya kami telah sabak. Ini kami telah keluar dari agama nenek moyang kami, ikut Islam. Khalid bin Azam keburu disalahpahami oleh Khalid bin Walid. Akhirnya Khalid menyerang mereka. Khalid bin Azam, falam yusinu an yaqulu aslamna, faja'alu yaqulun saba'na saba'na. Faja'ala Khalid yaqtulahum, maka Khalid memerangi mereka. Ketika sampai kepada Rasulullah SAW, wallahi Rasulullah SAW sangat menyesal. Dan menyatakan, Allahumma inni abra ilaik mimma sana'a Khalid. Ya Allah, aku berlepas diri kepadamu dari apa yang dilakukan oleh Khalid. Wa ba'atha Ali bin Abi Thalib fawada qatlahum. Maka Nabi pun mengutus Ali bin Abi Thalib untuk membayarkan diatnya kepada mereka. Dibayar diatnya oleh Rasulullah SAW, karena Khalid dalam keadaan tidak sengaja mengira saba'ta itu adalah saba'na adalah mereka menentang, karena kalimatnya bukan kalimat aslamna. Qala Allahumma inni abra ilaika mimma sana Khalid adalah ankara alaihi al-ajalah. Di dalam Fathul Bari ketika mensyarah hadis Bukhari, beliau menyatakan bahwasanya yang diingkari oleh Rasulullah SAW adalah al-ajalah, keterburu-buruan. Jadi terburu-buru, mengira bahwa mereka menolak Islam. Wa tarkut tathabbut fi amrihim, dan tidak berhati-hati, tidak tathabbut, tidak memastikan apa yang mereka maksud dengan kata-kata mereka. Qul inna a'azakumullah, kaum muslimin yang hormati. Maka seringkali terjadi pertumpahan darah adalah karena kesalahpahaman dan keterburu-buruan. Salah paham. Mereka akan berkata, kurang ajar. Datangi dengan bawa golok, sikat. Yang menyikatnya muslim, yang disikatnya juga muslim. Bagaimana hukumnya? Kaum muslimin yang saya hormati, idza taqa al-musliman bisayfayhima, sahih. Kalau dua orang muslim saling bertikai dengan pedangnya masing-masing, dengan senjatanya masing-masing, maka al-qatil wal maqtul finnar, maka yang membunuh dan yang dibunuh finnar, kedua-duanya dalam neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah,
Hadzal qatil. Fama balul maqtul? Ya Rasulullah, ini orang yang membunuh, masuk neraka wajar. Bagaimana yang terbunuh? Kok masuk neraka juga? Dijawab li'annahu harisun ala qatli sahibihi. Karena dia bersungguh-sungguh pula untuk membunuh sahabatnya. Tapi nggak berhasil. Kalah. Namanya orang bertikai, berantem, saling sikat. Maka dia kebetulan saja kalah. Padahal sudah menyikat berapa kali nggak kena. Begini nggak kena. Menusuk nggak kena. Memukul nggak kena. Maka tetap sudah kena dosanya. Beda dengan hadis man hamma bisayyi'atin falam yaf'alha. Itu beda. Beda dengan hadis yang menyatakan siapa yang berniat untuk berbuat jelek kemudian nggak jadi, maka dia tidak dosa. Ini kan niat berbuat jelek tapi kan nggak jadi. Beda. Kenapa? Yang nggak jadi itu nggak jadi karena dalam keadaan dia sadar, oh ini jelek, saya nggak jadi. Maka tidak dapat dosa, malah dapat pahala. Tetapi ini sengaja sikat dan sudah melakukannya, tapi gagal. Ini beda. Sudah berbuat, sudah mengayunkan pedangnya, sudah menusukkannya, sudah berupaya untuk membunuhnya, tapi gagal. Maka ini berbeda dengan hadis tadi, man hamma bisayyi'atin falam yaf'alha falam ya'malha, itu beda. Dan yang kedua, yang sering terjadi, pertumpahan darah, bahkan lebih banyak yang tumpah darahnya ketika rakyat tidak sabar terhadap kekurangan penguasanya, kedoliman penguasanya, atau kecurangan penguasanya. Ini yang lebih banyak menumpahkan darah di mana-mana dan sepanjang masa. Sebagaimana kita kisahkan tadi, kisah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang terbunuh oleh para demonstran. Apa urusannya? Tidak sabar terhadap penguasa. Kalaupun Utsman salah, itu pun ternyata fitnah dari orang-orang lain yang memang sengaja membuat fitnah. Berita-berita yang na'udzubillah. Kaum muslimin, sahabat berjalan dengan rombongannya ke Mesir. Di tengah jalan dicegat. Kemudian diperiksa. Didapati surat yang berbunyi dari Utsman bin Affan kepada fulan. Hendaklah bunuh fulan wa fulan wa fulan. Bayangkan. Dalam keadaan Utsman tidak tahu menahu. Dalam keadaan para sahabat kibar enggak mengerti. Ini surat dari mana? Tetapi sudah ada di tangan mereka tertulis seperti itu dengan catnya Utsman. Ini fitnah. Ikhwan fillah, a'azzallahu kaum muslimin yang saya hormati. Ya, silakan. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak. Baik. Ini yang sering terjadi. Karena ada provokasi dari para provokator. Dari mereka-mereka yang tidak senang kalau kaum muslimin dalam keadaan damai. Nggak senang kalau kaum muslimin dalam keadaan tentram. Ini kaum muslimin, Masya Allah, tenang, tentram, aman. Dakwah berjalan dengan lancar. Tentunya orang-orang kafir nggak akan suka. Sehingga orang kafir seringkali mendukung orang-orang yang bisa ditunggangi untuk membuat fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Jangan heran kalau para pemberontak, walaupun mengatasnamakan Islam, walaupun mengangkat benderanya bendera Islam, tetapi bisa saja didukung oleh orang-orang kafir. Diberikan senjata oleh orang kafir, diberikan bantuan oleh orang kafir. Kok aneh? Ada orang kafir mendukung muslimin, dukung jihad lagi. Karena benderanya bendera jihad. Naam, karena bendera jihad ternyata yang diperanginya sesama kaum muslimin. Mereka senang. Mereka akan mendukung. Mereka akan memberikan apa yang kamu minta. Perlu apa? Jangan heran kalau mereka bisa mendatangkan sekian macam senjata ataupun bahan peledak yang istimewa. Padahal sesungguhnya apa yang terjadi pada para penguasa, kezaliman mereka atau kejahatan mereka, ini adalah musibah dari Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan-perbuatan rakyat itu sendiri. Mau dalil? Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha, qultum anna hadha?" Apakah ketika kalian sudah tertimpa musibah yang sudah
menimpa kalian sejenisnya. Kemudian kalian bertanya, anna hadza, dari mana ini? Kenapa kok begini? Kata Allah, qul huwa min 'indi anfusikum. Katakan itu dari sisi kalian sendiri. Ini sebabnya adalah kalian sendiri. Ketika kalian mendapatkan musibah, maka kata Allah, katakan wahai Nabi pada mereka. Kenapa bertanya-tanya, anna hadza? Kenapa ini? Kok terjadi seperti ini? Jawab, qul, katakan pada mereka, huwa min 'indi anfusikum. Itu dari diri-diri kalian sendiri. Sebagaimana dalam ayat lain, lebih jelas lagi. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan mimma kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan pemimpin orang zalim untuk orang zalim. Ba'dhuhum ba'dha. Ba'dadh-dhalimina ba'dha. Artinya sesama orang zalim. Demikianlah kami jadikan pemimpin yang zalim untuk rakyat yang zalim. Mimma kanu yaksibun. Karena apa-apa yang mereka lakukan. Karena apa-apa yang mereka perbuat. Mungkin Anda berkata, tapi saya enggak zalim kok. Karena firman Allah, lihat. Dalam keadaan Allah SWT sudah menyatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hati-hatilah dari satu fitnah, satu azab yang tidak menimpa orang zalim saja di antara kalian, tetapi akan menimpa semua yang lain secara merata. Hati-hati. Kalau dibiarkan orang-orang zalim berbuat seenaknya, berbuat zalim, maka niscaya Allah akan timpakan azab secara merata, orang yang tidak zalim pun kena. Seperti sebuah kapal. Orang yang di atas setiap mengambil air, orang yang di bawah setiap mengambil air harus ke atas. Sampai kemudian mereka berkata, kenapa kita harus bolak-balik ke atas? Bukan kalau kita lubangi kapal ini kita akan dapat air. Ini juga diriwayatkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fima ma'nahu. Kalau dibiarkan mereka melubanginya, maka niscaya orang itu tenggelam dan tenggelam seluruhnya. Binasa wa halaku jami'an, dan akan binasa semuanya. Tetapi kalau mereka menegurnya, jangan, naja, orang ini selamat. Wa najau jami'an, dan yang lain pun akan selamat seluruhnya. Satu yang berbuat, tapi yang celaka seluruhnya. Demikian pula contoh yang gampang di desa kita, atau di beberapa kampung di kota, yang saluran airnya sudah dibikin sedemikian rupa. Yang buang sampah sembarangan paling berapa orang. Tapi yang kebanjiran seluruh kampung. Ini makna secara sederhana. Bahwa hati-hati. Dari satu musibah yang tidak akan menimpa orang zalim saja di antara kalian, tapi akan merata. Karena kita tidak menegur mereka, tidak mengingatkan mereka, tidak mendakwahi mereka, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menimpakan adab yang merata. Sehingga mungkin saja ada beberapa kelompok kecil yang tidak zalim, Masya Allah. Dia berjalan di atas tauhid, di atas sunnah. Tetapi sekian banyak orang-orang yang berbuat zalim, kita belum berbuat apa. Saya katakan belum, karena kita berupaya insya Allah. Tapi belum berbuat apapun untuk merubahnya, mengingatkannya, menasehatinya. Maka kata Allah, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami timpakan atau kami jadikan wali sebagian orang zalim terhadap sebagian yang lain. Maksudnya Ustaz? Ya, pimpinan. Kalau rakyatnya maling, pimpinannya akan maling. Iya kan? Dari dulu kalau masyarakatnya terbiasa korupsi, ya otomatis dapat pimpinan yang kayak gitu. Bagaimana Ustaz maksudnya? Rakyat kok korupsi? Masa nggak bisa rakyat korupsi? Jangankan rakyat yang nggak kenal agama. Rakyat yang Masya Allah di masjid panitia kurban. Masya Allah. Bisa ngemplang sekian. Wallah, itu banyak. Pantas kalau pimpinannya sejenis itu juga. Wajar kalau penguasanya Allah pilihkan yang seperti itu. Mungkin kalau dipilihkan yang jujur, rakyatnya menolak semua. Wah, saya nggak bisa korupsi lagi kalau yang mimpin.
Datang Umar bin Khattab misalnya. Masya Allah. Yang senang cuma kalian segerintil orang. Mayoritasnya, jangan. Ini akan terjadi sektarian. Ini akan terjadi terlalu agamis. Ini akan terjadi begini. Niscaya. Kalau syariat diterapkan, yang terjadi bukan persatuan tapi persatuan. Kata mereka. Lah rakyatnya kayak gini mengharapkan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab. Kaum muslimin yang saya hormati. Marwan bin Hakam pernah berkata kepada rakyatnya dalam khutbahnya. Ansifuni, hendaklah kalian bijak terhadap kami. Hendaklah kalian insaf terhadap kami. Kalau kalian mengharapkan kami menjadi Abu Bakar wa Umar, hendaklah kalian juga menjadi seperti mereka, rakyatnya Abu Bakar dan rakyatnya Umar. Paham yang dimaksud? Ansafuni, kata beliau. Kan banyak pemberontakan di zaman Marwan. Hendaklah kalian bersikap bijak terhadap kami. Kalau kalian mengharapkan kami menjadi Abu Bakar wa Umar, jadilah kalian seperti rakyatnya mereka. Siapa rakyatnya Abu Bakar wa Umar? Para sahabat yang mulia, kibar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Juga ketika dikatakan kepadanya, kenapa sih di zaman kamu kekacauan di mana-mana terjadi? Waktu di zaman Abu Bakar wa Umar aman, tenteram, Masya Allah. Tapi di zaman kamu kekacauan di mana-mana. Ali bin Abi Thalib jawabnya mudah. Gampang. Iya. Di zaman Abu Bakar wa Umar, rakyatnya seperti saya. Di zaman saya, rakyatnya seperti kamu. Allah pas. Itu jawaban yang Masya Allah. Taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang rakyatnya seperti itu, wajar terjadi berbagai macam kekacauan-kekacauan. Dan penguasa tentunya harus bertindak. Harus. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Perangilah mereka yang bughat sampai kembali kepada ketaatan kepada Allah. Diperangi juga para pemberontak. Hanya saja bedanya dengan memerangi orang kafir. Satu, kalau memerangi orang kafir sampai mereka imma masuk Islam, wa imma mereka dalam keadaan terbunuh atau menjadi tawanan. Dan hartanya menjadi pampasan perang. Tetapi mereka, pemberontak muslimin, diperangi oleh penguasa. Tetapi bukan mereka sampai terbunuh sampai habis. Tetapi sampai mereka kembali kepada ketaatan. Sudah. Dan yang tertawan tidak sebagai budak. Hartanya tidak sebagai pampasan perang. Ini bedanya. Hanya sekedar penanggulangan supaya mereka berhenti dari pemberontakannya. Kalau ada yang terbunuh, wajar. Mereka pun membunuh orang, maka mereka terbunuh. Qisas. Ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin yang saya hormati. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan ayat-ayat tadi. Wa kadzalika nuwalli ba'd adh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Dikomentari oleh Abdul Walid At-Turtusi rahimahullah. Yang meninggal pada tahun 520 rahimahullah. Qala fala in qult innal muluka al-yawm laysu kaman madha minal muluk. Kalau ada yang berkata di antara kalian, ini sudah tahun 500-an, sudah terucap alasan-alasan ini. Berarti alasan ini alasan klasik. Kalau engkau berkata bahwa raja-raja, penguasa-penguasa yang dulu beda dengan penguasa-penguasa sekarang. Nanti ketika kita memakai dalil Utsman bin Affan, mereka kaum hizbiyun, para teroris akan berkata, beda zaman SBY dengan zaman Utsman bin Affan. Lagian SBY bukan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan beda dengan SBY. Selalu itu kan yang dikatakan. Ternyata sudah diwakili dan sudah dijawab. Fala in qulta innal mulukal yawm laysu kaman madha minal muluk. Kalau dikatakan bahwa penguasa sekarang beda dengan penguasa-penguasa dulu, kita jawab. Farra'iyah aydan. Rakyat juga sama. Rakyat yang dulu tidak sama dengan rakyat yang sekarang. Nah, kaman madha min ra'iyah. Walastu bi'an tudam amiruk idza nadarta athara man madha. Sungguh engkau enggak akan mencerca penguasamu kalau engkau membaca sejarah penguasa-penguasa yang telah lalu. Niscaya engkau enggak akan mencerca penguasamu kalau engkau membaca sejarah penguasa-penguasa yang telah lalu. Apa itu? Karena mereka pernah mengalami penguasa yang memaksakan ajaran kufur. Memaksakan ajaran kufur.
Alhamdulillah penguasa kalian tidak memaksakan ajaran kufur. Harus menyatakan Quran makhluk. Di zaman siapa itu? Zaman Imam Ahmad rahimahullah dan para ulama yang bersamanya, yang sezaman dengannya. Maka dikatakan oleh Turtusi rahimahullah, فَإِذَا جَارَ عَلَيْكَ السُّلْطَانِ, maka kalau penguasa berbuat zalim kepadamu, فَعَلَيْكَ بِالصَّبْرِ, maka atas kamu untuk sabar. وَعَلَيْهِ الْوِزْرِ, عَلَيْكَ الصَّبْرِ وَعَلَيْهِ الْوِزْرِ, atas kamu sabar, atas mereka dosa. Walam azal asma'an nas yaqulun, sungguh aku sering mendengar, masih kata Turtusi, sering mendengar ungkapan-ungkapan para ulama. Apa itu? A'malukum ummalukum. Dua kalimat pepatah yang sering diucapkan oleh orang-orang terdahulu. A'malukum ummalukum, amalan kalian begitu pemerintah kalian. Amalan kalian seperti apa? Begitu pula pemimpin kalian, penguasa kalian, pemerintah kalian. Ummal dari kata amil, para pegawai-pegawai pemerintah. A'malukum ummalukum. Kalimat yang semana disebutkan pula oleh mereka para ulama. Kama takunun yuwalli ilaikum. Kama takunun yuwalla ilaikum. Sebagaimana keadaan kalian, Allah akan pilihkan untuk kalian. Bagaimana keadaan kalian? Allah akan pilihkan pemimpin untuk kalian. Ini sesuai dengan keadaan kalian. Kalau sudah yang namanya mencuri atau dengan nama lainnya korupsi dikatakan sudah merata sebagai budaya, ya wajar. Kalau pemimpinnya seperti itu. Kalau berusaha dikikis oleh para da'inya, para ustadznya, para kiainya, dan mulai mereka semakin jujur ayatnya, insya Allah. Bi'idnillah. Kita yakin Allah akan pilihkan yang lebih baik. Atau Allah akan perbaiki yang ada. Sudah gak korupsi lagi. Kenapa? Malu. Rakyatnya orang baik semua. Rakyatnya orang soleh semua. Mau berbuat sesuatu, gak ada yang dukung. Ngajak yang ini, itu haram. Ngajak yang itu, astagfirullah, gak boleh. Gimana kira-kira? Bisakah berbuat? Tak bisa. Malu dia. Tetapi kalau sekarang terjadi, sudah menjadi budaya, begitu terbukti satu, korupsi, tangkap. Berkait dengan si fulan, Alan, Polan, siapa lagi? Kena semua, sekian banyak. Oh, memang kayak gitu budayanya, repot. Ternyata terlibat, banyak yang terlibat. Itulah masalahnya. Dan kita lihat cukup sederhananya. Di kantor kecil. Kalau rata-rata disujujur, bisa berbuat apa orang yang mau korupsi? Tidak bisa apa-apa. Tetapi kalau dia dalam keadaan di tengah-tengah orang-orang yang korupsi, semuanya, kamu akan jujur ditertawakan oleh mereka. Dimusuhi. Kamu sok jujur, sok santri kamu. Jengkel mereka, karena nggak bisa diajak kerjasama. Karena kamu dalam keadaan sendirian. Qal, masih kata Turtusi rahimahullah, ma ankartu min zamanik, fa innama afsada alaika amaluk. Aku tidak mengingkari zamanmu, tetapi sungguh yang merusak atasmu adalah amalanmu sendiri. Aku tidak mengingkari zamanmu, artinya tidak menyalahkan zaman. Waduh, zaman sekarang begini. Kita nggak menyalahkan zaman kalian. Tapi kami akan berkata, keadaan kalian dirusak sendiri oleh amalan kalian. Kalau kalian, wahai rakyat Indonesia, menjadi orang-orang yang salihin, mukminin, sadiqin, jujur, beraqidah, bertauhid, berpegang dengan tauhid, berpegang dengan sunnah, niscaya Allah akan pilihkan penguasa yang masya Allah, yang saleh, taqi, yang jujur, terpercaya. Tetapi kalau rakyatnya zalim, maka niscaya Allah akan berikan orang zalim pula, sebagaimana Allah janjikan, wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Berkata Abdul Malik bin Marwan yang kisah-kisahkan tadi, lafaznya tersebut di sini. Ansifuna ya ma'syarar ra'iyah. Bersikap bijaklah kepadaku, kepada kami wahai para rakyat. Turiduna minna sirata Abi Bakr wa Umar. Apakah engkau menginginkan dariku untuk menjadi seperti Abu Bakar wa Umar? Wala tasiru fina wala fi anfusikum bisiratihima. Tetapi kenapa kalian tidak berjalan di jalan mereka? Tidak bersikap seperti sikap mereka.
Jadi kalau kalian bersikap dengan sikap mereka, niscaya kita akan bisa menjadi seorang yang seperti Abu Bakar wa Umar. Kalau kalian bersikap seperti itu. Tetapi kalau kita bersikap seperti Abu Bakar wa Umar dalam keadaan rakyatnya tidak seperti mereka, sulit akan terjadi. Diriwayatkan pula ucapan Amr ibn Yazid menukil dari Al-Hasan seperti Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Sami'tul Hasan, aku mendengar Al-Hasan berkata, Ayyama Yazid, di waktu terjadinya fitnah Yazid ibn Muhallam, yaqulu wa atahu rahat, datang kepadanya beberapa orang, fa amarahum an yalzimu buyutahum, maka Al-Hasan menyatakan pada mereka, tetaplah di rumah-rumah kalian. Ini zaman fitnah, zaman pemberontakan. Diperintahkan oleh Al-Hasan rahimahullah untuk mereka menetap di rumah-rumah mereka. Wa yughliqu alaihim abwabahum, dan tutup pintu-pintu rumah mereka. Thumma qala, kemudian beliau berkata, wallahi law anna an-nasa idza ibtulu min qibali sultanihim sabaru. Sungguh kalau saja manusia ketika diuji, diberi bencana dari sisi penguasanya, kalau saja mereka sabar, ma labithu an yarfa'allahu azza wa jalla dzalika anhum. Niscaya tidak berapa lama Allah akan cabut, Allah akan hentikan dari mereka. Kalau saja mereka sabar, enggak lama Allah akan hilangkan. Wa dzalika annahum yafza'una ila as-sayf. Hanya saja, kata Hasan, mereka terburu-buru larinya kepada pedang-pedang mereka dan melawan penguasa. Fayawakkaluna ilai, maka akhirnya Allah pun pasrahkan pada mereka sendiri. Terserah kalian, selamatkan diri kalian. Kalau saja mereka sabar, Allah yang akan menyingkapkan fitnah tadi, Allah yang akan menghentikan kezaliman-kezaliman penguasa. Tetapi kata Hasan, mereka justru terburu-buru mengambil pedang-pedang mereka dan kemudian melawannya. Maka akhirnya Allah pasrahkan pada diri-diri mereka sendiri. Wallahi ma ja'u biyaumin khairun qat. Sungguh demi Allah, kalau begitu keadaannya, enggak akan datang satu hari pun kebaikan pada mereka. Kalau mereka tidak sabar. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel bima sabar. Dibacakan oleh Hasan bahwa sudah sempurna kalimat-kalimat Allah al-husna, yang baik, ala bani Israel, terhadap bani Israel, bima sabaru, karena mereka sabar, wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumihi, dan sungguh Allah sudah hancurkan, kata Allah, kami hancurkan apa yang diperbuat oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Wa ma kanu ya'rishun, dan apa yang mereka bikin-bikin, apa yang mereka ukir, apa yang mereka anyam, Allah hancurkan semuanya. Bani Israel, ketika mereka sabar, Allah selamatkan. Bukan dengan pedang-pedang mereka, bukan dengan tangan-tangan mereka, bukan dengan kekuatan mereka. Mereka pergi menyelamatkan agama mereka. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun dan bala tentaranya di lautan. Billahi ta'ala. Wa tammat kalimatu rabbika al-husna. Sungguh telah sempurna kalimat Allah, enggak akan berubah. Ala bani Israel bima sabaru, karena mereka sabar. Siapa yang sabar, mereka akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Demikian nasihat Al-Hasan. Kalau kita melihat kezaliman, kecurangan dari penguasa dan kita sabar, insyaallah sebentar, tidak akan lama. Tetapi kalau kita kemudian tidak sabar dan melawan, akan semakin berkepanjangan dan semakin besar. Masih ucapan Al-Hasan, i'lam afakallah. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kamu, memberikan afiah kepadamu. Ini ke dalam Sirajul Muluk. Anna jawrul muluk niqmatun. Ucapan Al-Hasan. Ketahuilah bahwa kezaliman penguasa dan para raja adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala.
Wa niqamillahi la tulaqa bis-suyuf, dan adab Allah enggak bisa dilawan dengan pedang. Demikian kata Hasan rahimahullah, bahwa dijadikannya penguasa-penguasa yang zalim, kejahatan penguasa, kecurangan penguasa, itu adalah adab dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Dan kalau Allah sudah turunkan dalam bentuk adab, maka adab Allah enggak akan mungkin bisa dilawan dengan pedang. Adab Allah enggak akan bisa dihindari dengan pedang. Innama tattaqi wa tastadfi' bid-du'a wa taubah. Tetapi adab Allah akan bisa dihindari, akan bisa kamu tolak dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan taubat, istighfar, wal inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iqla' 'anil dzunub, dan menghentikan dosa-dosa kezaliman-kezaliman yang kita kerjakan. Inna niqamillahi mata laqita bis-sayf kanat hiya aqta'. Sungguh kalau adab Allah ini dihadapi dengan pedang, kalau adab Allah kamu tolak dengan pedang-pedang kalian, sungguh yang terjadi justru lebih dahsyat adabnya. Ini sungguh nasihat emas dari beliau rahimahullah, bahwasanya apa yang terjadi pada zaman-zaman terdahulu dari penguasa-penguasa yang zalim, yang setiap hari ada orang yang digantung, dipenggal, disalib setiap hari. Kadang satu, kadang dua, kadang tiga. Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi itu kalau berkhutbah, kalimatnya, aku melihat di tengah kalian banyak kepala-kepala yang ranum, yang sebentar lagi akan aku petik. Dan betul, setelah khutbah ada 3 orang dipenggal. Kalian gak mendapatkan penguasa yang seperti itu, Masya Allah. Maka ini menunjukkan bahwa kita harus bersyukur dari satu sisi dan harus sabar dari sisi lain. Qala, jamnya mana? ولقد حدثني مالك بن دينار أن الحجاج كان يقول, Hajjaj ibn Yusuf dikisahkan oleh Malik ibn Dinar bahwa Hajjaj pernah berkata, "I'lamu annakum kullama ahdathtum dhanban ahdathallahu fi sultanikum 'uqubah." Ketahuilah bahwa kalian selama kalian berbuat satu dosa, niscaya Allah Subhanahu wa taala jadikan di penguasa kalian satu kejelekan. Hajjaj bin Yusuf banyak memenggal orang dalam keadaan berdalil. Dalilnya adalah karena kalian memberontak. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan faqatilul lati tabghi. Allah memerintahkan untuk memerangi para pemberontak. Dan kalian setiap berbuat dosa, maka Allah akan tambahkan pada penguasa kalian kejelekan atas kalian. Walamma azhara al-khalifatul wathiq al-qaul bi khalqil Qur'an. Di masa-masa yang saya katakan tadi, masa yang mengerikan, yaitu masanya wathiq billah, yaitu masa ketika rakyat dipaksa untuk menyatakan Quran itu bukan ucapan Allah. Quran itu makhluk diciptakan oleh Allah. Bayangkan, makhluk, mana ada yang sempurna? Kalau dikatakan Quran makhluk, mengerikan sekali. Al-Quran kalamullah, disebutkan dalam Quran dan Sunnah bukan 1 ayat, bukan 2 ayat, bukan 3 ayat, bukan sekian ayat. Banyak ayatnya Allah berkata, Allah berkata, Allah berkata. Hadis juga banyak, Allah berfirman banyak. Sehingga apa yang dikatakan ini kufur dengan tegas oleh para ulama. Siapa menyatakan Quran adalah makhluk, maka dia kafir. Sedangkan penguasanya waktu itu memaksa rakyatnya harus berkata Al-Quran makhluk. Wa annallaha la yura fil akhirah, dan juga memaksa rakyatnya bahwasanya Allah tidak akan bisa dilihat yaumul qiyamah. Berarti ahli surga enggak bisa melihat Allah. Ini kata mereka, kata penguasa. Wa amtahana an-nasa 'ala dzalik, bahkan penguasanya menguji manusia atas perkara-perkara tersebut. Ini mengerikan.
menguji manusia seperti masa-masa Namrud, seperti masa-masa terdahulu. Kamu beriman pada Allah, beriman pada saya. Beriman pada Allah, bakar. Beriman kepada penguasa lalim tersebut, diselamatkan. Ternyata di penguasa wasik begitu. Kalau mereka menjawab Al-Quran adalah kalam Allah, tangkap, penjara. Kalau dia menjawab seperti apa yang mereka maukan, dianggap seperti orang yang baik, bebas, berjalan di mana saja, bahkan kadang diangkat sebagai pejabat pemerintah. Ja'a nafarun min fuqaha'i Baghdad ila al-imami al-mubajjal Ahmad ibn Hanbal. Maka beberapa orang dari fuqaha Baghdad, dari ahli-ahli fiqh di Baghdad, mendatangi Imam Ahmad rahimahullah. Yad'unahu ila al-khuruj, mengajak untuk melawan penguasa. Faqalu, mereka mengatakan, inna hadzal amr qad fasha. Sesungguhnya urusan ini sudah menyebar. Wa tafaqam, dan sudah saling dukung-mendukung, bertambah besar. Kata Imam Ahmad, famadza turidun? Kalau begitu, mau apa kalian? Ini langsung saja, mau apa? Kalau memang fitnah sudah semakin besar. Qalu lasna nara imratahu wa sultanahu. Kita tidak berpendapat kalau dia sebagai penguasa. Ini kami tidak mengakui dia sebagai penguasa, pemegang urusan. Fadharahum sa'ah. Maka Imam Ahmad berbicara dengan mereka beberapa saat. Kemudian beliau berkata, la takhla'u yadan min ta'ah. Jangan lepaskan tangan kalian dari ketaatan. Wala tashiqqu 'asal muslimin. Jangan memecah belah persatuan kaum muslimin. Wala tasfiku dima'akum wa dima'al muslimin. Jangan kalian tumpahkan darah kalian dan darah kaum muslimin ma'akum, bersama kalian. Unzur fi 'aqibati amrikum. Lihatlah akibat dari apa yang kalian rencanakan itu. Wasbir hatta yastariha barrun aw yustarahu min fajir. Sabarlah sampai orang baik istirahat atau kita diistirahatkan dari orang fajir. Ini sampai kita mati, orang yang baik diistirahatkan, atau sampai dia yang mati. Hadza ya'ni khuruj, kata beliau, khilaful athar. Apa yang kalian rencanakan itu menyelisihi athar, riwayat-riwayat. Umirna fiha bis sabri. Kita diperintahkan oleh Nabi untuk sabar. Qala Nabi SAW, in daraba fasbir. In akhadha malaka fasbir. Kalau mereka berbuat begini, berbuat begitu, sabarlah. Ini Imam Ahmad rahimahullah. Maka terkait dengan pembahasan untuk menjaga darah kaum muslimin adalah kita mendengarkan nasihat-nasihat para ulama tadi dan kita sabar dalam menghadapi jawri sultan. Kaum muslimin yang saya hormati, masih ada beberapa halaman lagi. Kalau bisa kita selesaikan pada zuhur, alhamdulillah. Kalau tidak bisa kita sampaikan sebisanya. Semoga Allah memberikan taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.